Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Banyuwangi, apa kabar? Baik-baik saja semuanya? Oke. Nah, pada siang hari ini kita sudah ada ketiga narasumber dalam program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI. Nah, sudah hadir ketiga narasumber pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Haji Anas Thohir dari DPR RI Komisi 9 dan juga ada Bapak Ronald Esrigo BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala Diklat Jember. Dan yang terakhir ada Ibu Heni Setiorini APMSI, Dinas OPD Kepala Dinas Sosial PPKB Banyuwangi. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Beri tepuk tangannya dulu dong buat ketiga narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, pada hari ini kita akan bahas terkait stunting, yang mana pada bahasan kali ini kita akan membahas terkait 1000 HPK. Ada yang sudah tahu 1000 HPK itu apa? Aduh, yang tahu ibu-ibunya ya, bapak-bapaknya belum tahu nih ya. Belum. Nah, ini betul banget kalau hadir pada acara siang hari ini. Karena 1000 HPK ini sangat penting bagi kita semuanya, bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi melainkan juga untuk bapak-bapak atau sekeluarga. Artinya kita perlu menyatukan satu pikiran. Nah, langsung saja kepada Bapak Haji Anas Thohir dari DPR RI Komisi 9. Nah, jadi begini Pak, terkait dengan 1000 HPK atau Hari Pertama Kehidupan, bagaimana tentang tanggapan Bapak terkait 1000 HPK ini Pak? Ya, makasih Mas Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rigu, Stephen Rigu. Ini orangnya ganteng, hari ini pakai peci tambah ganteng. Bu Heni yang saya hormati, ini dua orang hebat kanan kiri saya. Sebelah saya ini beliau dari Jawa Timur, dari Jember. Sebelah kiri saya ini Kepala Dinas Kabupaten Banyuwangi. Ya, soal 1000 hari pertama kehidupan. Ini memang masa-masa keajaiban bagi pertumbuhan tubuh manusia. Pada masa 1000 pertama kehidupan ini merupakan golden time, masa keemasan, di mana 1000 hari pertama kehidupan ini akan sangat berpengaruh dan sangat menentukan terhadap proses dan tahapan-tahapan kehidupan berikutnya sampai dewasa. Karenanya jika pada masa awal 1000 hari kehidupan ini, jadi itu konkretnya 270 hari saat masa hamil dan 730 hari sesudah kelahiran. Kalau kita bisa mengelola 1000 hari pertama kehidupan ini dengan baik, dengan gizi yang cukup, dengan konsultasi kesehatan yang memadai, dengan kemampuan ibu untuk menghindari dari stres, menjaga kesehatan ibu dengan baik, insya Allah akan memberi sumbangan besar kepada bayi jika bayi ini bertumbuh menjadi lebih besar, menjadi dewasa, dan menjadi tua pada akhirnya. Tapi sebaliknya, kalau pada 1000 hari pertama kehidupan ini kita abai, para ibu tidak terlalu peduli terhadap perkembangan janin, tidak terlalu peduli pada saat anak-anak itu melahirkan, maka kemungkinan penggunaan kehidupan akan menghadapi masalah-masalah kesehatan itu akan sangat besar. Itulah karenanya
1000 hari pertama kehidupan itu harus menjadi prioritas bagi bapak ibu sekalian yang menginginkan agar anaknya tumbuh sehat, tumbuh cerdas. Sebab pada masa-masa ini itu terjadi pertumbuhan sel yang luar biasa cepat. Sel-sel otak kecerdasan itu bahkan ada 100 miliar sel otak yang sedang bertumbuh sangat cepat. Kalau pada saat pertumbuhan ini kita tidak hadir, kita abai, masa itu tidak akan pernah terulang selama hidup. Kita akan menyesal pada saat anak kita tiba-tiba lahir stunting. Pada saat anak kita lahir tidak punya kecerdasan yang cukup. Pada saat anak kita lahir punya pertumbuhan badan yang di bawah rata-rata. Karenanya bagi saya memang sangat penting untuk memberikan prioritas kepada panjenengan semua, kepada kita semua yang akan menginginkan anak tumbuh sehat. Begitu Mas Awi. Oke, terima kasih tepuk tangannya buat Bapak Haji Anas Thohir dari DPR RI Komisi 9. Nah, ini selanjutnya ada Bapak Ronald S. Rigo dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Nih, ini terkait strategi apa yang harus dipersiapkan untuk menurunkan stunting di Provinsi Jawa Timur. Nah, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kita di program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI. Kali ini kita sudah ada Bapak Ronald S. Rigo dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala Diklat Jember. Nah, tadi kan Bapak Haji Anas Thohir sudah menjelaskan ya. Sekarang sudah waktunya Bapak Ronald untuk menjelaskan bagaimana terkait strategi yang digunakan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penurunan stunting nih Pak. Bagaimana nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Haji Anas Thohir yang sangat concern terhadap program KB ya tentunya. Jadi beliau hadir di sini mengantar kami untuk menyampaikan informasi tentang keluarga berencana. Juga tak kalah Bu Kadis yang luar biasa juga sudah selalu mendampingi kami. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah strategi, kenapa harus ada sebuah strategi dalam menghadapi 1000 hari pertama kehidupan. Yang disampaikan oleh Pak Anas Thohir tadi sudah cukup komplit ya. Jadi, tetapi ada strategi yang harus dilakukan adalah dengan mencegah dari hulu, karena agar tidak terjadinya stunting. Apabila tidak dikawal, ibu hamil melahirkan sampai punya anak sampai usia 1000 hari pertama kehidupan itu, maka anak itu bisa saja nanti beresiko stunting. Apa yang menyebabkan anak itu beresiko stunting? Karena kekurangan gizi. Jadi atau seringnya berulang kali infeksi yang mengakibatkan akhirnya anak itu bisa
masuk kategori risiko stunting. Nah, di hulu itu kenapa harus dicegah? Karena awalnya dari situ, ya. Jadi memang kerjanya BKKBN itu di hulu. Jadi siapa mereka yang di hulu? Mereka yang di hulu adalah catin, calon pengantin. Ya, dari hal ini 3 bulan sebelum seorang menjadi pengantin itu sudah dikawal. Dengan ada sebuah aplikasi yang sudah dikembangkan sekarang ini untuk mempermudah, yaitu LC-Mil, elektronik siap nikah. Ya. Nah, ini para kadernya sudah jago-jago ya. Baik, disitulah semua ketentuan agar seseorang dinyatakan siap nikah itu di screening mulai dari kesehatan calon ibu, usianya sudah cukup atau belum. Ya, kalau usianya masih kurang dari 21 tahun, maka di situ dilakukan pendampingan juga, diberikan pemahaman lah bagaimana sebaiknya kalau mau menjadi seorang calon ibu sebaiknya sudah berusia pada 21 tahun. Ya, kemudian setelah itu juga dari gizi seorang ibu itu, mulai dari lingkar tangannya, kemudian anemia atau tidak dan lain sebagainya. Karena apa? Jika itu tidak dikawal dari awal, maka kalau terjadi pernikahan atau konsepsi dalam bahasanya, ya, kalau sudah menikah terjadi konsepsi kemudian hamil, kemungkinan besar anak yang dikandung itu bisa kekurangan gizi. Nah, kalau kekurangan gizi dari awal dan terus tidak dilakukan intervensi, maka itulah yang akan pada akhirnya akan menyebabkan stunting. Demikian mungkin yang dapat saya. Tepuk tangan buat Bapak Ronald. Aduh. Jadi ada untuk melakukan penurunan stunting itu ada sebuah strategi khusus ya Pak ya. Salah satunya dengan adanya aplikasi yang telah dibuat. Dan ibu-ibu atau bapak bisa menggunakannya dari rumah ya Pak ya. Oke, tepuk tangannya sekali lagi dong untuk Bapak Ronald. Nah, ini tadi kalau Bapak Ronald sudah menyampaikan tentang strategi, yang terakhir ini kita perlu tahu nih bagaimana dengan pemahaman masyarakat khususnya warga Banyuwangi terkait 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan anak atau bayi yang baru lahir itu bagaimana. Nah, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Kita kembali lagi di program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI. Nah, sekarang ada Ibu Heni Setiorini, ABMSI dari Dinas Sosial PPKB Banyuwangi. Nah, tadi sudah ada beberapa strategi dari Provinsi Jawa Timur, BKKBN Provinsi Jawa Timur. Nah, ini untuk terkait Kabupaten Banyuwangi, bagaimana nih Bu terkait pemahaman warga Banyuwangi memahami terkait 1000 HPK? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yai Haji Abdul Haris, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Pak Haji Anas Thohir, Komisi 9 DPR RI, Pak Rigo dari BKKBN Provinsi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Yai, Bu Nyai yang hadir, Fatayat, Muslimat, Bapak Ibu Guru mungkin yang hadir yang saya hormati, teman-teman kader dari PLKB yang saya banggakan, terkait dengan pemahaman masyarakat
untuk di Kabupaten Banyuwangi, Mas, kita tidak bosan-bosan memberikan pemahaman itu, baik dari unsur pemerintah ataupun dari kader kita sendiri. Jadi seperti momen siang ini adalah juga momen pemahaman kepada beliau-beliaunya yang ada di depan kita. Jadi kalau tadi beliau-beliau mungkin belum paham apa itu stunting, tadi sudah sedikit disinggung, mungkin nanti sepulang dari sini akan paham dan bisa memberikan pemahaman kepada tetangga kanan kiri yang mungkin tidak ikut ke sini. Saya mungkin ben rodok ngantuk ya Pak ya, soalnya jamnya jam tidur ya Pak Haji. Jamnya jam tidur, berarti kayaknya rodok ngantuk ini. Sudah perso semua ya, apa itu stunting nggih? Perso? Tadi soalnya langsung ke strategi. Saya takutnya yang hadir ini mungkin ya sedikit saya bahas sedikit. Stunting itu adalah gangguan terhadap tumbuh kembang otak dan juga pertumbuhan tubuh badan. Perso nggih? Jadi kalau stunting itu dipastikan pendek, kerdil, tapi pendek belum tentu stunting. Dari situ paham ya? Nah, yang diceritakan 1000 hari pertama kehidupan tadi adalah 270 di dalam kandungan, 730 di luar kandungan hari. Jadi usianya mulai 0 sampai usia 2 tahun. Itu adalah usia yang sangat-sangat betul-betul diperlukan seorang bayi mendapatkan asupan gizi yang cukup biar tidak stunting. Strategi kami, pemahaman kami kepada masyarakat, kita memahamkan mulai dari calon pengantin. Mulai dari calon pengantin kita bekerja sama dengan KUA, dengan desa untuk memastikan calon pengantin mengisi aplikasi yang tadi disampaikan, aplikasi LC-Mil. Karena itu kalau memang bapak-bapak ibu yang di sini sudah paham, nantinya kami titip kepada putra-putrinya mungkin calon cucu atau anaknya yang masih mau menikah, dipastikan kandungannya sudah siap untuk bisa mengandung dan nanti melahirkan anak yang tidak stunting. Di saat nanti pas harusnya mendapatkan ASI eksklusif itu enggak cuma sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan rebutan mbek bapake, gak sido ASI eksklusif kan gitu. Jadi biarkan anake sing nyusu, bapake kari-kari. Nggih? Siap nggih? Jadi insya Allah nanti sepulang dari sini dari masyarakat akan lebih paham, dan mohon maaf Mas, memang kita memberikan pemahaman ya di forum-forum seperti ini, di forum Fatayat, Muslimat, kita lumayan roadshow ini ke pondok juga terkait, kita lagi roadshow untuk menyampaikan terkait kekerasan perempuan anak Pak Haji. Jadi kami juga roadshow dengan Fatayat Muslimat. Jadi kami sangat berharap pemahaman itu nyampe ke masyarakat. Jadi alhamdulillah mungkin ada sebagian kecil masyarakat yang memang masih kurang paham karena merasa nggak penting kita mempelajari ini, karena apalagi kalau sudah punya anak yang kadung kecelakaan Mas, kan itu. Kadung kecelakaan kan kudu menikah, nguber-uber ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi nikah. Akhirnya nikah di usia anak karena wis kadung kecelakaan. LKMD, lamar keri meteng dhisik. Karena ciloko kalau sudah seperti itu. Itu sih Mas, jadi pemahaman insya Allah ya hampir merata, cuman ya kita tidak bisa memastikan kalau semua masyarakat kita sudah paham apa itu stunting, tapi kami berusaha terus dengan kader, dengan tim penggerak PKK, dengan bubu bidan yang memang ada di bawah untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Itu Mas, makasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Heni. Tepuk tangannya buat Ibu Heni mana nih? Oke. Artinya warga Banyuwangi itu sudah cukup mengetahui, tapi belum menyeluruh Ibu ya. Belum menyeluruh untuk mengetahui, apalagi yang tadi ada LKMD Ibu ya. Ada bahasan LKMD. Oke. Nah, kami membuka 2 pertanyaan untuk kita berikan kepada ketiga narasumber pada siang hari ini.
dari Bapak Ibu-ibu bisa menyiapkan atau bisa angkat tangan? Oke, ibunya mana? Oh, ada. Oke. Selanjutnya tanya jawab kepada ketiga narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini, tapi setelah jeda pariwara berikut. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Kembali lagi bersama kita di program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI. Nah, dalam sesi ini kita kembali ke sesi tanya jawab kepada ketiga narasumber. Tapi dalam sesi kali ini sudah ada kedua audien yang akan bertanya kepada ketiga narasumber pada siang hari ini. Perkenalkan Mbak, nama dan apa pertanyaannya untuk siapa, Bapak? Terima kasih. Nama saya sama dengan anggota DPR Komisi 9. Saya Anas, sama, tapi tanpa Thohir. Anas Ayubi dari Kecamatan Tegal Trimo. Kemudian saya mau bertanya kepada mungkin dijawab bertiga mungkin. Setelah saya menerima panduan ini, jangan ambil jika tidak dibaca. Akhirnya saya penasaran di dalamnya ini. Akhirnya dengan penasaran itu saya baca. Di sini ada pola asuh yang kurang tepat dalam memberikan makan balita, baik dari jumlah dan jenisnya, sehingga asupan gizi yang diterima menjadi kurang terpenuhi. Yang saya tanyakan, ketika kami dulu waktu kecil, mungkin dari orang tua saya, ketika memberikan asupan gizi makan, waktu lahir, mungkin jarak 3 hari, itu diberi makan dari pisang bersama nasi yang diulet itu Pak, apa ya, diulet. Nah, gimana itu, apa termasuk dari pengaruh dari stunting itu? Terus saya sendiri kan enggak stunting ini. Seperti ini. Besar. Monggo niki pertanyaan kami. Oke, terima kasih Bapak Anas. Selanjutnya, perkenalkan nama dan apa pertanyaannya. Baik, terima kasih waktunya sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dinda, asalnya dari Kecamatan Muncar. Singkat saja nggih Bapak, pertanyaannya untuk Ibu, nggih mboten napa, Bapak nggih mboten. Nggih. Yang mau saya tanyakan, karena selama pembahasan saya rasa belum disinggung nggih, dampak ekonomi apa yang timbul akibat adanya stunting? Nggih, dampak ekonomi apa yang timbul akibat stunting? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong buat Mbak Dinda ini. Terima kasih Bapak Anas sama Mbak Dinda yang sudah memberikan pertanyaan kepada 3 narasumber. Nah, ini sudah saatnya nih untuk dijawab
oleh salah satu, saya kira ini untuk Bapak Anas tadi pertanyaannya bisa dijawab oleh Bapak Rigo. Silakan Pak untuk dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Mohon izin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Anas ya. Jadi memang benar sebenarnya pemberian gizi itu sangat penting ya. Jadi kalau tahapannya adalah ketika seorang anak lahir, kalau setelah kita masuk pada dunia modern ya, kalau mau dikatakan dunia modern, setelah dilakukan penelitian ternyata ketika anak itu lahir langsung diberikan susu ibunya, karena itu adalah air susu yang pertama adalah vitamin yang luar biasa bergizi yang luar biasa buat sang bayi. Kemudian setelah 6 bulan diberikan ASI eksklusif, baru boleh ada namanya makanan pendamping ASI diberikan. Jadi kalau kita tidak boleh menyalahkan juga orang tua kita dulu ya, dan terbukti Bapak ya tidak stunting ya. Dan mungkin juga itu memang sebuah adat yang patut kita hargai. Terbukti memang ya kita ini yang lahir pada zaman belum milenial seperti sekarang ini, waktu itu belum ada blender Pak. Kalau sekarang kita lihat sebenarnya teknik daripada orang tua kita dulu yang menghaluskan makanan kemudian memberikan kepada sang bayi, itu karena sudah ada pemahaman di mereka bahwa bayi itu belum bisa, makanan yang masuk belum bisa diolah dengan baik oleh organ-organ tubuhnya ya. Nah khususnya dalam pencernaan, maka harus dihaluskan. Nah sekarang juga sebenarnya teknik itu dipakai, tapi sudah dengan menggunakan alat modern yaitu blender. Jadi kalau kita lihat untuk makanan pendamping ASI biasanya juga ditambahkan dengan blender. Nah tadi menyebut tentang pisang, Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak sekali makanan pendamping ASI ya, tetapi pisang diabaikan. Sangat sayang sebenarnya. Kalau ingat dulu, Bapak mungkin kalau ingat umur berapa Bapak sudah bisa jalan? Belum sampai setahun biasanya kita sudah bisa jalan pada usia-usia yang lalu. Tapi kalau sekarang kita lihat justru banyak anak-anak yang 1 tahun belum tahu jalan. Nah setelah ada satu penelitian, saya mohon maaf saya tidak bawa hasilnya ya, pisang itu memiliki kalium yang sangat tinggi. Dan ternyata orang tua kita dulu memberikan pisang itu sangat baik buat pertumbuhan tulang-tulang daripada anak-anak kita. Nanti ada dokter-dokter juga yang akan menyampaikan itu ya. Jadi itu sangat baik, sehingga rata-rata kelahiran seperti saya ini, usia saya sekarang sudah 57 tahun, itu saya masih 11 bulan sudah bisa jalan. Masih 11 bulan sudah bisa lari malahan. Jadi, kata ibu saya ya, saya juga tidak terlalu ingat. Tapi yang pasti itu memang gizi daripada vitamin orang tua dulu tidak kalah ya. Cuma sekarang dimodernkan. Nah, tentang higienisnya juga kita harus lebih jaga, dikarenakan memang alam kita ini tidak sehigienis waktu kita dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rigo. Tepuk tangannya dong buat Bapak Rigo yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya Bapak Haji Anas Thohir untuk menjawab pertanyaan terkait dampak ekonomi terhadap. Terima kasih Mas Awi. Ya. Ada dampak mikro dan ada dampak yang bersifat lebih universal, dampak makro yang diakibatkan oleh stunting yang tinggi. Sebelumnya perlu saya jelaskan dulu kepada Bapak Ibu, hari ini Indonesia ini memang angka stuntingnya masih relatif tinggi. Tidak hanya jika dibandingkan negara-negara maju, tapi dengan negara-negara Asia saja kita juga sudah tertinggal. Kita masih pada angka 24% lebih angka stunting di Indonesia. Padahal angka stunting yang diperbolehkan kalau kita pakai standar WHO itu tidak boleh ada negara yang stuntingnya lebih dari 20%. Kita masih di angka 24%. Karenanya pemerintah sekarang habis-habisan untuk menekan agar angka stunting kita itu turun. Pada tahun 2024 menjadi 14% saja. Mampu apa enggak terserah BKKBN mampu apa enggak. Karena BKKBN itu sudah disediakan anggaran yang cukup, disediakan tenaga ahli yang cukup, disediakan fasilitas yang cukup untuk memberantas agar stunting ini benar-benar bisa ditekan
Ya kalau tidak 0 di bawah 10% lah. Di beberapa negara maju, stunting itu dianggap sebagai barang aib. Bagaimana dampak ekonomi? Bayangkan, BKKBN itu anggaran yang diperoleh dari negara cuma sekitar 4 triliun loh Pak. Itu anggaran dipakai BKKBN untuk ngurusin kesehatan keluarga seluruh Indonesia. Tapi untuk ngurusin stunting itu puluhan miliar. Ini dampak mikronya Pak. Kalau puluhan miliar itu digunakan untuk membangun keluarga bahagia di sektor lain, itu akan sangat signifikan. Sayangnya memang dana yang puluhan triliun itu tidak dikelola oleh BKKBN. Ini uniknya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menunjuk BKKBN sebagai kepalanya, sebagai leading sektor untuk nangani stunting di Indonesia. Tapi anehnya, duitnya itu dikasihnya kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Ya toh Bu, jangan nggak kebagian. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana BKKBN itu bisa ngatur Kementerian Kesehatan. Ini perlu didiskusikan lagi Pak. Jadi memang anggaran yang terserap untuk stunting itu cukup tinggi. Kita ingin ke depan kalau kita mau bersaing dengan negara-negara lain itu harus di bawah 10% Pak. Bayangkan kalau anak-anak kita kontet semua. Kontet tadi dalam pengertian ada kegagalan tumbuh di sektor otak dan tubuh. Jadi gagal tubuh, gagal otak. Kita tidak akan sanggup bersaing dengan negara-negara lain. Jangankan bersaing secara digital, bersaing main bola aja nggak sanggup, nggak iso melayu. Bayangkan pada dampak ekonomi secara makro, Pak. Kalau kita perlu ekonomi yang tangguh, ya tidak mungkin lah dihadapi oleh anak-anak stunting yang cara berpikirnya sudah lambat. Saya kira memang dampak stunting itu tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga di sektor-sektor lain. Sektor pendidikan kita akan tumbuh melambat, sektor olahraga kita akan kacau, sektor dan segala macam. Oke. Saya kira begitu Mas Awi. Jadi bukan hanya dampak ekonomi, melainkan dari berbagai sektor yang ada di sekitar kita itu pasti terdampak gitu Pak ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Haji Anas Thohir. Nah, kita sudah melalui dari beberapa sesi dan beberapa pertanyaan sudah diulas oleh ketiga narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami kru bertugas dari WBS TV mengucapkan terima kasih kepada warga Tegal Pare, Muncar, Banyuwangi. Kami dari kru bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.